Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan seperjuangan oposisi dimanapun kalian semua berada. Oke, welcome back again di channel Curcol YouTube gue ini. Untuk kali ini gue akan coba sedikit membahas tentang kebijakan, ya salah satu kebijakan yang tolol ya menurut saya. Bagaimana ternyata si Dongo Sarkowi ini benar-benar tingkah lakunya seperti Abu Jahal loh, kalau saya perhatikan. Ya seperti orang-orang kufar lah, orang-orang kufar Quraisy gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya, ketika negara sekarang dalam kondisi hancur, rusak dari segi ekonomi, kok dia malah mengeluarkan kebijakan yang justru akan merusak moral generasi atau rakyat Indonesia secara umumnya gitu. Dia secara terang-terangan membuka keran investasi untuk industri miras masuk ke Indonesia. Jadi artinya pemerintah si Dongo Sarkowi ini ya, jelas-jelas sudah membuka pintu masuk untuk menghancurkan generasi muda Indonesia, terutama ya generasi muda Indonesia akan semakin rusak moral, akhlaknya, bahkan tingkah lakunya akan semakin mengkhawatirkan gitu ketika mereka berada di tengah masyarakat. Karena jangankan miras yang istilahnya produknya yang high quality ya, yang kayak wine gitu kan, yang dari orang luar lah, impor-impor. Lo miras oplosan itu aja, itu efeknya udah berbahaya banget loh, miras oplosan. Apalagi miras yang high quality dari barat gitu kan, istilahnya diimpor. Itu lebih berbahaya loh. Kandungan alkoholnya itu semakin gede, itu semakin merusak. Daya rusaknya semakin besar. Justru kalau high quality itu dari segi penelitian dokter, itu justru daya rusaknya itu lebih besar gitu buat organ-organ tubuh. Tentunya juga akan mempengaruhi nalar berpikir gitu ya ketika berbuat sesuatu. Makanya nggak heran juga banyak peristiwa terjadi pembunuhan, konaran itu diawali dari mabok-mabokan. Kan berita terbaru kemarin kan ada peristiwa seorang polisi hasil nyogok gitu ya. Dia itu mabok sampai mencelakakan atau melukai 3 orang katanya. Dan salah satunya katanya ada yang meninggal. Entah anggota TNI atau warga sipil, nggak tahu juga. Tapi yang jelas kasus itu masuk di berita kok gitu. 3 orang yang dianiaya itu gara-gara polisi hasil nyogok ini mabok gitu loh. Itu aja kan sebenarnya udah menjadi gambaran buat kita bahwa miras ini nih sesuatu yang jelas-jelas berbahaya, punya dampak buruk. Kita nggak usah bicara masalah agama dulu loh. Kita bicara masalah sosial aja, tatanan sosial. Lo miras ini tuh ditolak sama apa? Sama semua kalangan budaya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa miras ini adalah kearifan lokal, itu orang sinting itu, ya, orang sinting itu. Lah gimana ceritanya masa orang bikin celaka, produknya jelek, punya dampak buruk negatif kayak gitu, kok dianggapnya kok jadi salah satu kearifan budaya lokal? Ya kan, lo otaknya kemana itu? Contohnya kayak siapa? Si Denny Siregar itu, Denny anjing si Siregar itu ngomong begitu di Twitter. Ya sampai dia itu ditampol sama netizen asal Sulawesi Utara, ya kan? Netizen itu ngomong ke Denny Siregar, dibalas gitu kan Twitternya, di mention. Ini Denny Siregar ini harus ditangkap karena jelas-jelas dia sudah merendahkan martabat warga negara, terutama di daerah-daerah yang dianggap jadi istilahnya penyebaran miras ya, contoh kayak Bali, Papua, Sulawesi Utara, terus sama satu lagi daerah mana gitu, lupa saya. Tapi jelas mengatakan bahwa miras ini adalah kearifan budaya lokal, itu adalah salah satu kegoblokan yang paling parah gitu loh. Karena budaya manapun itu di Indonesia, terutama budaya yang mengenal adat ketimuran, itu nggak pernah ada memasukkan norma mabok-mabokan itu sebagai adat istiadat. Jadi cebong tolol yang mendukung investasi miras ini bener-bener otaknya bener-bener goblok permanen itu. Jadi kayak kena katarak stadium 69 gitu. Saya juga nggak habis pikir gitu. Ya emang cebong goblok ini kan ada yang buzzer, ada yang warga biasa gitu. Yang warga biasa emang rata-rata gobloknya keterlaluan lah. Cuman kalau yang buzzer ini kan emang karena dibayar gitu sama si Sarkowi. Ya wajar aja kalau si buzzer ini yang masuk kategori cebong bayaran ya.
ya wajar aja dia bela kebijakan si Sarkowi. Tapi kan maksudnya warga sipil yang pendukungnya Jokowi ini nggak dibayar apa-apa gitu loh. Maksudnya istilahnya yang hidupnya belangsak, hidupnya sekarang kere jadi pengangguran, bayar kontrakan aja susah gitu kan. Tapi dia masih membela kebijakan si Sarkowi. Itu kan menurut saya kayak ada semacam apa namanya, otaknya kayak konslet gitu, kayak gangguan jiwa gitu loh. Harusnya kan ibaratnya sadar gitu. Wah, idola saya yang saya coblos kemarin jadi presiden, ini nggak bener nih. Lagi pula bikin kebijakannya itu norma-norma agama udah diterobos sama dia, ya kan? Hidup saya juga sekarang jadi belangsak gara-gara kebijakan dia kemarin apa meremehkan COVID masuk ke sini. Akhirnya sekarang apa? Banyak kehilangan pekerjaan gitu loh. Kan cebong sekarang jangan salah loh. Pendukungnya Jokowi itu banyak yang jadi pengangguran sekarang gitu loh. Semenjak COVID masuk ke Indonesia. Cuman mereka di medsos itu masih ngebela Jokowi, ngedukung Jokowi, koar-koar dukung Jokowi. Itu karena gengsi aja sebenarnya, gitu. Karena gengsi. Ya urat malunya udah putus kali ya, istilahnya gitu. Saking urat malunya udah putus, nah cebong-cebong yang termasuk warga sipil biasa ini, rakyat biasa, yang gobloknya permanen ini, ya mau nggak mau ya dia istilahnya tetap terpaksa lah mendukung Jokowi koar-koar gitu ya. Jokowi 3 periode, Jokowi hebat, Jokowi keren, Jokowi presiden rakyat ya. Itu di medsos gitu dia terpaksa. Sebenarnya kondisinya itu dalam tekanan apa ibaratnya dalam tekanan batin juga kehidupan mereka gitu. Karena apa? Bayar kontrakan susah, ya kan? Anaknya ingusan, ribut sama bininya mulu, duit nggak gablek, ya kan? Kena PHK massal gitu kan. Mau usaha juga sepi sekarang. Nah, cuman karena cebong goblok pendukung Jokowi yang bukan buzzer ya, istilahnya rakyat biasa aja gitu. Tapi emang gobloknya permanen gitu. Mereka itu karena nahan gengsi aja gitu. Cuman yang saya nggak habis pikir aja menurut saya kok kebijakan Jokowi jelas-jelas ngawur begitu, kok masih dibela gitu loh. Mabuk-mabukan. Itu kan jelas ibaratnya tuh udah nggak sesuai sama adat ketimuran ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang agama, itu udah jelas dilarang. Terutama apa? Terutama ya Islam gitu. Kita nggak bisa berkaca sama agama lain, kita aja kita orang Islam ya berkaca sama Al-Quran hadis kan gitu kan, udah melarang ya harusnya kita udah nggak boleh istilah dekat-dekat sama miras gitu ya, kurang lebih ya begitulah gitu. Saya juga nggak habis pikir kok bisa ya di rezim ini kok semakin amburadul kondisi bangsa Indonesia. Tapi tetaplah kita harus terus berjuang lah, harus berisik juga di medsos. Kalau kita diem aja itu justru berbahaya bagi bangsa Indonesia ini. Oke, sekian dulu ya dari curcol gue hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf deh, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.